Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Goeser, berjumpa lagi di channel YouTube saya Noval Aditya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah konten video tentang bike check kawan-kawan. Ya, ini bike check sepeda saya sendiri, Patrol 573. Untuk konten-konten selanjutnya saya akan membuat konten bike check di sepeda-sepeda teman-teman gue saya kawan-kawan. Oke, sebelumnya kawan-kawan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang pergoesan duniawi. Oke, langsung saja kita lihat preview sepeda saya. Oke, ini adalah sepeda saya Patrol 573. Kita mulai dari framenya dulu ya kawan-kawan. Frame sepeda ini saya beli bekas second dengan kondisi yang lumayan, sekitar tahun 2019 kawan-kawan. Saya beli frame ini dengan harga 5.300.000 bekas. Dengan rear shock bawaannya adalah RockShox Monarch E2E 190 mm. Ini sudah saya ganti dengan rear shock DNM ya kawan-kawan, nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja. Kemudian ini size-nya adalah size M kawan-kawan, roda 27,5. Kemudian kita beralih ke kokpitnya. Ini handlebar, memakai handlebar Strammer kawan-kawan dengan panjang bawaan 785. Ini sudah saya potong menjadi 765 mm. Nyaman banget buat saya. Kemudian ke hand grip, saya hand grip memakai merek ZTTO. Ini murah banget kawan-kawan, saya beli dengan harga 80 ribuan. Untuk handlebarnya tadi saya beli dulu seharga 180 ribuan. Kemudian beralih ke stem kawan-kawan. Stem saya juga memakai merek Strammer kawan-kawan ya. Merek Strammer murah meriah, saya beli seharga 140 ribuan kawan-kawan. Kemudian headset saya memakai FSA bearing tentunya, saya beli dengan harga 230.000 kawan-kawan. Kemudian ke brake set, saya brake set memakai Diore M596 kawan-kawan. Ini dulu saya beli seharga 800 ribuan kawan-kawan. Kalau sekarang mungkin sudah nggak boleh. Kemudian kita sudah semua, kita beralih ke bawah kawan-kawan ya. Kita beralih ke wheelset. Wheelsetnya saya memakai Strammer Enduro untuk rimnya. Strammer Enduro depan belakang sama warna Nowadays, saya beli seharga 650.000 kawan-kawan. Kemudian untuk bannya saya memakai Swalby dengan kombinasi yang depan memakai Swalby Hansdam ukuran 235 kawan-kawan. Kemudian yang belakang memakai Swalby Nobinik dengan ukuran 225. Saya beli dulu untuk Hansdam harganya 350.000, sama dengan Nobinik juga 350.000 kawan-kawan. Kemudian untuk fork depan saya memakai Titan Travel 140 mm kawan-kawan. Dulu saya beli seharga 2.500.000 rupiah. Kemudian ke bawah untuk rotor, ini masih bawaan sepeda dulu copotan dari Trail Vanquish Elite kawan-kawan. Rotornya masih biasa saja untuk rotornya. Untuk hub depan saya memakai United komponen. Ini juga murah banget nih kawan-kawan. Dulu saya beli sepasang depan belakang harganya 500.000. Yang depan ini masih QR, yang belakang beda. Saya pakai bus sudah TA kawan-kawan. Oke, kemudian kita beralih ke rear shock. Oke, ini yang unik sekali dengan sepeda ini. Untuk rear shock bawaannya dulu sebenarnya adalah memakai RockShox Monarch E2E 190 mm kawan-kawan, Air. Dan sekarang saya ganti dengan rear shock DNM Burner RCP 2S kawan-kawan, dengan memakai coil spring. Ini rear shock ini mantap sekali kawan-kawan. Sudah saya tes, saya pakai di backpack, di erek-erek, di Sriwurung backpack. Mantap sekali, lebih enak daripada rear shock bawaannya Patrol 573. Entah kenapa ya, kalau menurut saya memang lebih enak memakai rear shock DNM yang spring ini.
Kemudian kita beralih ke saddle. Saya saddle memakai Velo Plus. Ini cukup nyaman meskipun bentuknya agak besar ya kawan-kawan. Tapi kalau untuk perjalanan jarak jauh saya nyaman pakai ini. Saya dulu beli seharga 165.000 kawan-kawan. Kemudian untuk seat postnya saya memakai dropper seat post kawan-kawan dari Satori Sorata, kabel luar, karena memang untuk Patrol 573 ini belum ada jalur kabel dalamnya. Ini dulu saya beli seharga 1.100.000 kawan-kawan. Sudah cukup lama dan tidak ada kendala, mungkin hanya kotor-kotor aja dan perlu dibersihkan saja. Untuk kotoran-kotoran atau sil-sil karetnya itu mungkin perlu sering-sering dicek kawan-kawan. Kemudian beralih ke bawah kawan-kawan. Untuk cranksetnya, saya pakai Pro Wheel. Ini copotan dari sepeda saya yang lama, Trail Vanquish Elite. Ini Pro Wheel kawan-kawan. Ya lumayan sih, tidak ada problem. Kemudian untuk bottom bracketnya ini sudah saya ganti memakai bottom bracket Neko. Pernah saya review di video saya sebelumnya, cukup loncer dengan bottom bracket yang lumayan murah. Ini sudah saya ganti menggunakan single chainring kawan-kawan 32T. Kemudian untuk pedalnya saya memakai pedal klit Shimano M530 kawan-kawan. Ini saya beli murah sekali, bekas. Bekas saya beli murah dengan harga 250.000 kawan-kawan. Kemudian saya juga pakai chain guide merek ZTTO. Saya beli seharga 120 ribuan kawan-kawan. Ini cukup membantu untuk kita main di medan-medan di backpack agar rantai nggak gampang los atau copot kawan-kawan. Beralih ke belakang. Untuk RD saya menggunakan Diore M6000 kawan-kawan yang sudah ada fitur locknya, yang tipe long ya ini kawan-kawan. Jadi cukup nyaman untuk saya pakai. Untuk di medan-medan makadam, fitur lock ini sangat-sangat berguna sekali. Jadi tidak gampang lepas rantai kawan-kawan, atau tidak geratak-geratak untuk rantainya. Kemudian untuk sprocket saya memakai sprocket Sunrace 10 speed 1146T. Dulu ini saya beli seharga 400 ribuan. Kalau untuk RD nya ini saya beli second ya kawan-kawan. Saya beli tukar tambah. Kalau untuk barunya mungkin di online shop saya harga 800 ribuan mungkin kawan-kawan. Kemudian untuk hub belakang saya memakai Solon kawan-kawan. Solon ini saya beli sepasang harga 800 ribuan. Untuk Patrol 573 sendiri ini sudah bus ya kawan-kawan, sudah TA dan bus. Jadi 12 kali 148 untuk hub belakangnya. Jadi sudah bus kawan-kawan. Kemudian untuk brake set belakang sama saya memakai Diore M596. Kemudian untuk rotornya saya memakai Shimano S-Tech kawan-kawan yang belakang dengan ukuran 160 mm kawan-kawan. Saya beli dulu seharga 450.000. Untuk ban belakang tadi sudah saya jelaskan. Saya memakai ban Nobinik ukuran 225. Kemudian untuk rim belakang sama dengan rim depan saya menggunakan Strammer Enduro kawan-kawan. Untuk performa sepeda ini saya sudah cukup lama pakai sepeda ini kawan-kawan. Cukup nyaman dan menurut saya untuk menghajar backpack yang bukan tipe downhill ya kawan-kawan. Jadi untuk backpack yang treknya trek trail enduro itu sudah sangat nyaman menggunakan Patrol 573 ini kawan-kawan. Apalagi rear shocknya sudah saya ganti menjadi rear shock coil spring kawan-kawan. Ini sudah sangat nyaman. Apalagi ini rear shocknya sudah saya modifkan untuk lubang pompanya agar mudah untuk setting kawan-kawan. Sudah sangat nyaman sekali untuk Patrol 573 performanya. Untuk Patrol 573 ini genrenya masuk ke sepeda trail ya kawan-kawan. Untuk travel fork depan yang direkomendasikan dari pabrikan adalah 130 sampai 150 mm kawan-kawan. Ini saya pakai fork travel 140 mm. Mungkin kedepannya saya pengen upgrade fork karena fork ini diminta istri saya. Sebenarnya memang fork ini punya istri saya kawan-kawan. Di sepeda istri saya pinjem. Cuma pinjemnya udah lama. Istri saya udah lupa mungkin ya.
Oke kawan-kawan, sekian video back check dari saya. Semoga kedepannya saya bisa membuat konten-konten back check untuk sepeda-sepeda teman-teman gue saya yang unik-unik atau apalah, mungkin akan saya lanjutkan konten-konten video back check seperti ini. Semoga kawan-kawan suka agar saya bisa terus membuat konten-konten back check semacam ini. Kalau ada kritik dan saran tentang video saya, silahkan tulis di komentar ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video saya. Keep safety riding, jangan lupa goes terus kawan-kawan, semangat untuk goes. Semoga bermanfaat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.